dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Nah, hari ini saya akan bacakan 3 ayat, yaitu dari ayat yang ke-16, 17, dan 18. 1 Tesalonika pasal 5, ayat 16, 17, dan 18. Ini berbicara tentang 3B. Bersama saya katakan 3B. 23, 3B. Coba tangannya, 23, 3B. Ya, kita lihat apa yang akan dikatakan oleh Alkitab. Ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa, ayat 17, tetaplah berdoa, ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, 3B yang dimaksudkan adalah bersukacita, B yang kedua berdoa, B yang ketiga bersyukur. Bersama saya ucapkan bersukacita, berdoa, bersyukur. 23, bersukacita, berdoa, bersyukur. Lebih keras lagi, 23, bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Ya, ditekankan di dalam ayat yang ke-18 bahwa itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah bagi setiap kita. Ngomongnya gampang, saudara, ya. Mengatakannya 3B gampang. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Gampang banget. Tapi seringkali dalam praktek kehidupan sehari-hari, itu banyak yang mengalami kesulitan untuk melakukan bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Sehingga kita ketemu dengan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi hidupnya tidak bersukacita. Kalau disuruh berdoa, doanya juga on and off, apalagi bersyukur. Nah, Bapak Ibu sekalian, bersukacita, berdoa, dan bersyukur hendaklah jangan dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan perasaan. Mengapa? Karena situasi, kondisi cepat berubah, saudara. Ya, di dalam dunia ini, apalagi akhir-akhir ini, kita bisa melihat situasi, kondisi politik, situasi, kondisi keuangan, situasi, kondisi COVID-19, ya, situasi, kondisi cuaca, itu gampang sekali berubah, saudara. Dan juga perasaan manusia juga gampang berubah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita melihat situasi dan kondisi, maka percayalah, kita akan kesulitan untuk melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini sudah Tuhan panggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Maka itu jangan sama lagi hidup kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kita lihat saudara, orang-orang di luar Tuhan, dia bersukacita bisa banget. Tapi apa? Sukacitanya tergantung daripada situasi. Kalau situasinya terjadi, itu sesuai dengan apa yang diingininya, dia bisa bersukacita. Dan mungkin, ya, saya nggak tahu agamanya apa, mungkin kalau dia jarang berdoa, ketika situasinya baik, dia bisa berdoa. Dan juga dia bisa bersyukur. Tetapi ketika situasinya tidak baik, dia akan kesulitan sekali untuk bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Kemudian saya merenung-renungkan, Tuhan, saya tahu bahwa firman Tuhan itu tidaklah sukar untuk dilakukan. Karena Alkitab bilang bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Ini tinggal persoalannya mau atau tidak mau. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti kita yang sudah punya anak atau kita sudah punya cucu, saudara, maka sebagai orang tua, kita tidak mungkin memberikan perintah-perintah kepada anak-anak kita atau cucu kita, hal-hal yang tidak mungkin atau tidak bisa atau yang sulit mereka lakukan. Itu tidak mungkin, saudara.
Apa yang diperintahkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya untuk dilakukan itu gampang banget untuk dilakukan, ya. Beberapa hari yang lalu saya telepon kepada anak saya di Indonesia, dan dalam ngobrol itu kami kepingin ngobrol juga sama cucu, saudara ya. Kami bertiga, saya, Bu Yongki, dan Keisha, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Cucu saya nggak mau, saudara, ya kan? Nggak mau ngobrol dengan kami bertiga ini. Mengapa? Karena dia punya kegiatan sendiri yang tidak mau diganggu. Ya, memang kami menelpon pada saat yang tidak tepat. Itu lagi jamnya dia boleh bermain, saudara, ya kan? Jadi waktu dipaksa untuk ngobrol sebentar, saudara, itu maaf, itu mukanya mencucu, saudara. Orang bilang bimoli, bibirnya moncong 5 cm, ya kan? Dan kami bilang, ya udah, stop aja, stop, ya kan? Dan selesailah, kami nggak telepon lagi. Tetapi besoknya, saudara, ya kan? Besoknya anak saya telepon. Dia bilang, ini jadi dia, cucu saya namanya jadi dia. Ini jadi dia mau telepon, katanya, ya. Saya bilang, kok bisa, ya kan? Ya udah dikuliahin sama bapaknya, ya kan, dikasih tahu, sehingga dengan nice dia bisa telepon, saudara. Jadi apa yang diperintahkan oleh orang tuanya kepada anaknya itu bukanlah hal-hal yang sulit, yang tidak bisa dilakukan. Jadi persoalannya mau atau tidak mau. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan jelas-jelas berbicara agar kita bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Nah, maka itu kita untuk melakukan 3 hal ini perlu beriman, saudara. Beriman, imannya apa? Imannya begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan Allah kita itu sungguh-sungguh adalah Tuhan Allah yang real. Dia adalah Bapa yang mencintai dan mengasihi kita. Maka itu buat setiap kita yang kesulitan untuk melakukan 3 hal ini, mari arahkan mata hati dan mata rohani kita untuk melihat, untuk memandang, dan percaya bahwa Tuhan Allah kita sungguh-sungguh Tuhan Allah yang baik. Di dalam Tuhan Allah yang baik itu, di dalam Tuhan Allah yang mencintai dan mengasihi kita, maka tidak ada satu produk jahat. Sekali lagi, tidak ada produk jahat, tidak ada produk yang tidak baik yang keluar dari Allah Bapa yang ada di sorga. Amin. Semuanya yang dikatakan oleh Bapa di sorga untuk setiap kita, itu adalah hal yang baik, itu yang bisa kita lakukan. Dan kalau itu kita lakukan, bukan untuk keuntungan Bapa di sorga, tapi kalau kita lakukan itu untuk keuntungan dan kebaikan buat setiap kita. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Nah, bersukacita di dalam bahasa aslinya, saudara, itu diterjemahkan rejoice. Tidak ditulis dengan happy, ya. Happy itu asal katanya HAP, saudara. Artinya kalau terjadi sesuatu di luar, dia bisa bergembira. Tapi bersukacita ditulis dari kata rejoice di dalam bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Di luar ini cuaca seperti apa, situasi kondisi seperti apa, tidak mempengaruhi dia untuk bisa bersukacita. Mengapa? Karena sumber sukacitanya itu ada di dalam hidup setiap kita orang yang percaya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari di dalam situasi yang saya tidak mengerti bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini, baik yang di Amerika atau di Indonesia, arahkan mata hati, mata jasmani kita bukan kepada besarnya masalah, tapi arahkan kepada Tuhan yang maha besar itu. Bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Nah, waktu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus sedang ada di Athena, saudara, ya, di Yunani. Tetapi di dalam Filipi pasal keempat ayat yang keempat, Rasul Paulus juga berkata kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Dan itu ditulis oleh Paulus, surat itu kepada jemaat di Filipi ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Ya, bahkan di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16, bagaimana ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, saudara. Dikatakan di dalam penjara yang paling dalam, kemudian kaki dan tangannya diikat, ya, diborgol bersama-sama dengan para penjaga itu supaya Paulus dan Silas tidak bisa lari. Tetapi di tengah-tengah penjara itu, di tengah-tengah kekelaman dan tengah malam pula, Paulus dan Silas menyanyikan pujian, meninggikan nama Tuhan. Jadi sukacita buat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak bisa dipengaruhi dan tidak boleh dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Amin. Nah, ini adalah bekal kita di awal minggu ini. Mari Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sudah sampaikan, GPS, ya, goblok pasti sampai. Kita sekarang sangat tergantung, khususnya saya, tergantung kepada GPS, mau pergi kemana-mana pakai GPS. Kenapa? Supaya cepat sampainya dan tepat sampainya, tidak pakai lama, saudara. Mengapa? Karena pakai GPS itu pakai satelit, maka satelit itu bisa tahu di depan itu akan ada apa yang terjadi, ya, yang kita nggak bisa lihat, saudara. Tetapi kalau kita mengikuti GPS, maka kita akan cepat sampai kepada tujuan. Nah, hari ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini, sepanjang minggu depan, atau hari-hari ke depan. Tapi mari Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi dan akan terjadi, jangan sampai itu mengganggu sukacita kita. Amin. Seperti Rasul Paulus sudah memberikan teladan secara nyata bahwa dia bersukacita di dalam segala keadaan. Kalau kita mempelajari surat-surat daripada Rasul Paulus, berkali-kali Paulus menekankan pentingnya bersukacita. Nah, mengapa? Ketika kita bersukacita, Bapak Ibu sekalian, menurut ahli kesehatan, itu semua organ-organ tubuh, kemudian daya tahan tubuh itu bekerja secara maksimal. Sehingga kita tidak mudah letih, tidak mudah lesu, tidak mudah loyo, dan juga tidak mudah sakit, saudara. Karena bersukacita itu merupakan imunitas, merupakan vitamin ekstra. Nah, yang kedua dikatakan berdoalah, tetaplah berdoa. Ya, mengapa kita diminta supaya tetap berdoa? Bahkan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18, Tuhan Yesus sendiri berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Saya angkat jempol kepada Bapak Ibu yang setia untuk setiap hari korbankan waktu sedemikian rupa untuk berdoa. Nah, mengapa, saudara? Tuhan mau supaya kita itu berdoa senantiasa. Kita memiliki hidup di dalam doa. Kita memiliki jam-jam doa. Karena kita ini anaknya, saudara. Waktu kita berdoa, percayalah, Tuhan mengapa berkata supaya kita tidak jemu berdoa? Karena Tuhan satu waktu akan mengabulkan doa kita. Tinggal Tuhan cari waktu yang terbaik dan yang tepat untuk mengabulkan setiap doa kita yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Maka itu kalau saya berdoa secara untuk keperluan pribadi, saya selalu akhiri bilang begini, Tuhan, ini bukan hanya doa makan. Kalau doa makan, saya akan bilang begini, Tuhan kuduskan makanan ini dengan kuasa firman-Mu. Dalam doa saya juga pakai begitu. Tuhan, saya berdoa begini, begitu, dan sekarang kuduskan Tuhan dengan kuasa firman-Mu, sehingga yang sesuai dengan firman-Mu itu yang terjadi. Ya, saya suka sekali berdoa, Tuhan, Engkau adalah Allah yang bisa menutup, Allah yang bisa membuka. Kalau Tuhan membuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada satupun yang bisa membuka. Setiap doa saya, saudara sekeluarga, saya bilang, Tuhan, Kau tahu apa yang terbaik untuk doa-doa kami. Jangan kehendak kami yang terjadi, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi.
Dan yang terakhir, B yang ketiga, yaitu bersyukurlah. Nah, ini hati-hati, saudara. Di sini dikatakan kita disuruh mengucap syukur, diperintahkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukan mengucap syukur untuk segala hal. Sekali lagi, ini beda banget. Ya, Tuhan mau supaya kita mengucap syukur dalam segala hal, bukan mengucap syukur untuk segala hal. Kita nggak bisa mengucap syukur. Begini, Tuhan terima kasih saudara-saudaraku, kenalan-kenalanku semua pada mati, kena COVID-19. No. Tuhan nggak bilang begitu, ya kan? Tapi kita mengucap syukur di tengah-tengah badai, kita mengucap syukur di tengah-tengah hal yang tidak baik, bukan untuk hal yang terjadi, tapi kita mengucap syukur bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang tahu apa yang Dia kerjakan. Kita nggak tahu, saudara, tetapi Tuhan tahu apa yang Dia kerjakan, itu adalah yang terbaik untuk Bapak, Ibu, saudara sekalian semua, maupun untuk dunia ini. Mungkin kita nggak ngerti mengapa, dan mengapa. Dan Tuhan tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaan kita tentang mengapa. Bersyukur itu adalah bentuk pengakuan kita bahwa Tuhan adalah Allah berdaulat. Bersyukur itu bentuk bahwa kita mau tunduk dan taat dan percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha baik. Bersungut-sungut itu adalah bentuk ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Bersungut-sungut itu artinya kita sedang meremehkan dan merendahkan Tuhan. Bersungut-sungut, dengan kata lain, kita mau berkata, Tuhan, Engkau enggak becus. Maka itu Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, pada jam ini, Tuhan mau berbicara kepada kita. Mari kita lakukan 3B ini. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Dan saya percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, maupun akan bangsa dan negara di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami senantiasa bersukacita, berdoa, dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.